Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 ya. Bertemu lagi dengan saya ya. Ya, muka saya ini mungkin sudah kalian ingat ya. Orang pertama kali yang menyambut kedatangan kalian di SMA Negeri 1 Salatiga kemarin ya. Ya, kalau kalian lupa dengan nama saya, ya saya kenalkan lagi. Nama saya Diwan Firmansah ya. Nama saya Diwan Firmansah, asal saya dari Serunai Parit ya. Dan saya ditugaskan untuk mengajar pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 MIA. Ya. Oke, sudah ingat dengan nama saya Diwan Firmansah ya. Saya mengajar di kelas 10 MIA Mapel Sejarah Indonesia. Oke? Oke. Minggu lalu kalian sudah saya uh, tidak ada ya minggu lalu ya. Oh, minggu lalu kalian masih MPLS ya. Oke, oke. Kalian sudah menyelesaikan MPLS dan kalian sudah menyelesaikan waktu pendaftaran kalian dan selamat ya, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Salatiga ya. Semoga kalian bisa menyesuaikan diri dengan pelajaran yang sekarang ya, agak berbeda dari SMP ya. SMP itu kalian masih bisa bertatap muka, kemarin masih bisa masuk ke sekolah. Tapi kali ini ya di SMA kalian semua dilakukan dari rumah ya. Semua dilakukan dari rumah, baik itu belajar, mencari materi dan sebagainya ya. Tetap di rumah terlebih dahulu ya. Ya mudah-mudahan kita bisa diizinkan cepat bisa belajar bertatap muka di dalam kelas ya, agar enak seperti itu. Kalau online ini kan semuanya agak terbatas ya, tidak bisa bertatap muka dengan gurunya dan sebagainya ya. Oke. Tapi dengan begitu, saya harapkan kepada siswa-siswi sekalian agar tetap semangat ya dalam proses pembelajaran daring ya. Ya, kalian bisa tetap berinteraksi dengan gurunya ya lewat grup WA, chat pribadi atau kalian bisa telepon langsung ya. Seperti itu. Oke. Oke, cukup pengenalan dari saya ya. Maka hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia ya. Oke. Ini adalah materi pertama-tama ya, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan membahas tentang penelusuran peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Silakan kalian lihat video yang saya buat ini. Ada sebelum mengenal tulisan ya, sebelum mengenal tulisan. Jadi di dalam materi ini ya, zaman dulu orang itu apa sih yang mereka lakukan ya sebelum mengenal tulisan, apa saja peninggalan-peninggalannya ya, kita cari tahu di sini ya. Oke. Di era modern ini, jika kalian menengok peralatan dapur masa kini, di beberapa daerah pedesaan mungkin masih menemukan peralatan masak yang terbuat dari batu. Ya kan? Misalnya alat untuk menghaluskan bumbu masak di Jawa disebut sebagai cobek. Ya, kalian kalau pernah beli gado-gado, itulah dia. Ya. Mungkin di daerah lain mempunyai nama yang berbeda-beda. Jadi meskipun kini kehidupan sudah modern, ternyata masih ada peralatan manusia pada masa praaksara yang masih bertahan sampai sekarang. Ya kan? Oke, mungkin di setiap rumah ini masih ada digunakan ya. Contoh sederhana itu lesung batu. Ya, lesung batu adalah contoh peninggalan di zaman dulu ya. Oke, mungkin cobek itu masih agak susah lah ditemukan. Tapi kalau di rumah kalian, lesung batu. Ya, oke. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia saat belum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas atau perilaku manusia.
Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Ya. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Ya, sudah jelas ya? Oke. Kita lanjutkan kembali. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yaitu istilah nirleka. Ya. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulai zaman praaksara? Kapan zaman praaksara itu berakhir? Ya, zaman praaksara dimulai sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusia mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi. Ini sebagai pertanda dimulainya zaman praaksara. Sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjuk waktu kapan mulai adanya manusia di muka bumi ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kamu perlu mengetahui kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi yang rentang waktunya sangat panjang. Bumi yang kita huni sekarang diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Ya, mungkin sudah sangat-sangat lama ya. Oke, sekitar 2.500 juta tahun yang lalu itu bumi tercipta ya. Ya, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ya, kita lanjut. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Bumi kita yang terhampar luas ini diciptakan Tuhan yang Maha Pencipta untuk kehidupan dan kepentingan hidup manusia. Di bumi ini hidup berbagai flora dan fauna serta tempat bersemainya manusia dengan keturunannya. Di bumi ini kita bisa menyaksikan keindahan alam. Kita bisa beraktivitas dan berikhtiar memenuhi kebutuhan kehidupan hidup kita ya. Namun harus dipahami bahwa bumi kita juga sering menimbulkan bencana. Sebagai contoh munculnya aktivitas lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa baik tektonis maupun vulkanis. Bahkan sampai menimbulkan tsunami ya. Sebagai contoh, tentu kamu masih ingat gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh ya. Gempa di Yogyakarta, di Papua dan beberapa daerah lain termasuk beberapa gunung api meletus. Bencana tersebut telah mengakibatkan ribuan nyawa hilang dan harta benda melayang. Ya. Oke. Itu terbentuknya Kepulauan Indonesia ya. Kita lanjut. Fenomena alam yang terjadi itu merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi kita sejak proses terjadinya alam semesta ratusan, ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu. Berikut ini kita mencoba menelaah tentang pembabakan waktu alam secara geologis dan terbentuknya Kepulauan Indonesia terbentuk ya. Oke, kita lanjut. Ada banyak teori dan penjelasan tentang penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai kepada penjelasan agama dan ilmu pengetahuan ya. Kali ini kamu belajar sejarah sebagai cabang keilmuan. Pembahasannya adalah pendekatan ilmu pengetahuan, yakni asumsi-asumsi ilmiah yang kiranya juga tidak perlu bertentangan dengan ajaran agama ya. Oke.
Salah satu di antara teori ilmiah tentang terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar atau disebut dengan Big Bang ya, yang dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan, misalnya ilmuwan besar Inggris Stephen Hawking ya. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya terbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya ya. Jika digunakan teleskop besar Mount Wilson untuk mengamatinya, akan terlihat ruang jagat raya itu luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Ya. Gumpalan gas itu suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Setelah itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, ya, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah luar angkasa. Oke, itu adalah teori dentuman besar atau disebut dengan Big Bang ya. Kalian pun pernah saya rasa sudah belajar tentang teori Big Bang ini ya. Berarti ledakan keras atau dentuman besar ya. Selanjutnya ya, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kosmologis yang sangat lama sampai berjuta tahun. Ya, terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Ilmu paleontologi membaginya dalam 6 tahap waktu geologis, masing-masing ditandai oleh peristiwa alam yang menonjol seperti munculnya gunung-gunung, benua, dan bentuk makhluk hidup yang paling sederhana. Sedangkan proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode ya, sebagai berikut. Periode yang pertama itu ada Azaikum ya, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan ya. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi, waktu lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Itu adalah Azaikum ya, Azaikum. Dan yang kedua ada Paleozoikum ya. Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna. Berlangsung kira-kira 350 juta tahun yang lalu. Dan yang ketiga ada Mesozoikum yaitu zaman purba tengah ya. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lumayan lamanya kira-kira 140 juta tahun yang lalu. Ya, oke. Dan yang keempat ada Neozoikum, yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap, tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup di tahun ini ya. Jadi 60 juta tahun yang lalu manusia itu sudah ada di muka bumi ya. Oke. Ya, materi kita sudah selesai ya. Cukup singkat dan saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan melalui grup WA. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian ya. Oke. Jika kalian sudah meminjam buku di perpustakaan ya dengan judul Sejarah Indonesia, silakan kalian baca-baca ya di halaman awal-awal ya. Di situ materinya sudah lengkap dan saya ini pun mengambil materinya di buku paket yang ada di perpustakaan yaitu Sejarah Indonesia. Oke, karena materi kita sudah selesai, sebelum saya akhiri saya ingin berpesan kepada siswa-siswi sekalian, ingat ya, selalu terapkan protokol kesehatan ya, menggunakan masker, itu yang pertama. Dan yang kedua,
mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan yang ketiga hindari kerumunan untuk yang sekarang ya, karena kita harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan agar kita bisa beraktivitas normal kembali ya, bisa belajar di kelas bertatap muka ya, tidak seperti ini lagi ya, seperti ya kehidupan normal lah ya tentunya. Oke. Dan ingat ya, jaga selalu kesehatan. Yang jelas kalian harus semangat dalam proses pembelajaran daring ini dimanapun kalian berada ya. Mau kalian itu tidak ada sinyal, ya pandai-pandailah mencari sinyal ya. Kalian ini kerja, ya kalian harus bisa dan pandai-pandai mengatur waktu ya. Oke. Karena materi kita sudah selesai, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu.